Jazakumullah khair. Baik Ibu, silakan tarik nafas. Lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernapas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, menuntut ilmu, bersilaturahim. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat rahmat karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban." Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kau mau dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur manakala diberi kesenangan, kenikmatan, kebaikan dan kebahagiaan. Pun demikian kita juga berlaku sabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya mendoakan semua ibu-ibu yang insya Allah salihah, baik hati, dermawan, pastinya tidak sombong. Tapi rasanya salam yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'i wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa may aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wa qala ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Ibu-ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan kepada Allah. Syukur alhamdulillah pada hari ini Allah pertemukan kita di dalam majelis yang mulia ini, di rumahnya Allah, di Masjid Jannatul Firdaus ini. Semoga kehadiran kita betul-betul mendapatkan berkah ridha rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasul menyatakan, dan itu harapan kita, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk mendatangi majelis ilmu dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surganya. Syukur alhamdulillah dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak ibadah yang benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini Bu menjadi prinsip hidup kita.
Karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu juga doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya, karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslim muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Kayaknya aminnya belum kompak nih. Saya ulangi ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak, dan ilmu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Jazakumullah Ibu Lydia dan pengurus dan semua ibu-ibu yang hadir ini. Alhamdulillah. Ibu-ibu sehat semua? Sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar, makin bersyukur, yakin sudah nggak marah-marah lagi. Siapa aja nggak janji? Ibu kenapa ini perlu saya tanyakan? Ternyata untuk menghilangkan marah-marah sangat gampang sekali. Gimana caranya? Jangan marah. La taghdab walakal jannah. Orang yang kuat dari umatnya Rasulullah itu bukan pegulat, bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa angkat-angkat barang yang banyak, bukan. Sekali lagi, orang yang kuat dari umatnya Rasulullah bukan orang yang dikatakan kau itu bukan pelari cepat, bukan orang yang bisa kuat angkat-angkat barang yang banyak, lari cepat, bukan. Tapi orang yang kuat dari umat Rasulullah adalah orang yang mampu mengendalikan emosi, hawa nafsu dan amarahnya, dan orang yang sabar dengan kesabaran yang baik, terutama ketika diuji oleh Allah dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan dikaitkan dengan riwayat yang lain, barang siapa yang dia tidak memiliki atau belum memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar, dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau kana abidan, meskipun dia ahli ibadah, tapi jika dia tidak memiliki sifat lemah lembut, kasih sayang, pemaaf, penyantun, penyabar, dan dermawan, maka berarti sebenarnya orang tersebut belum diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibu, Allah benci dengan orang yang sombong, meskipun dia ahli ibadah, meskipun dia taat ibadah, kecuali dia mau taubat. Lebih baik orang itu jatuh dalam dosa maksiat sekalipun, tapi kemudian dia mau taubat dengan taubatan nasuha. Dia mau berhijrah dengan sebenarnya hijrah. Dia mau beribadah dengan sebenar-benar ibadah. Ini lebih baik ya ketimbang dia taat tapi sombong. Kecuali dia taubatan nasuha. Mohon maaf loh Bu, sombong itu bisa tentunya ke gurau, candaan-candaan, lelucon-lelucon, gurau-gurau. Ya contoh yang paling gampang,
Ibu-ibu ini habis kajian ini, habis taklim ini pulang. Begitu pulang ketemu temannya, tetangganya, dari mana Ceng? Yang ngaji lah, taklim lah, nggak kayak lu, nggak sadar-sadar. Ya, itu walaupun bentuknya keguyan lelucon-leluconan nggak boleh. Ya, hati-hati kata Rasulullah, yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqal dzarratin min kibr. Gak akan masuk surga siapa yang dalam hatinya punya sifat sombong meskipun hanya sebesar atom. Contoh paling gampang lagi. Ibu alhamdulillah diberi kekuatan, kemampuan oleh Allah menjalankan saum. Puasa sunnah ya. Kalau puasa wajib kan semuanya. Pas ibu jalanin puasa sunnah, ada temannya, ada tetangganya, kelihatannya sehat, kuat, olahragawan bahkan. Dia nggak puasa, ibu puasa, terus ibu bilang, badan kelihatan kuat sehat, tapi puasa nggak kuat, mending aku. Ya. Itu ada sombong dan puasa ibu tidak ada nilainya. Makanya kita tidak boleh mengatakan alhamdulillah, udah alhamdulillah benar. Kita ini paling syar'i, yang lainnya itu belum benar, yang lainnya itu belum nyunah, yang lainnya itu nggak ngikuti, nggak jelas, yang lainnya itu sifat. Hati-hati. Itu pengajian majelis taklim yang di Jannah Firdaus itu, belum apa tuh, belum nyunah, belum syar'i, uang kerudungnya aja masih berwarna-warni. Mungkin ada yang bilang begitu, mungkin. Bu, yang nggak boleh itu bagaimana? Yang nggak boleh itu ngumbar aurat. Kalau yang lebih utama wanita pakai pakaian yang warna gelap, tetapi bukan berarti kalau berwarna nggak boleh. Nggak boleh dengan lebih afdal, itu beda loh, Bu. Hati-hati. Ya. Jangan pernah merasa pinter, merasa benar, merasa hebat, merasa paling nyunah, merasa paling syar'i, merasa paling hebat, kuat. Jangan. Itu bisikan syaitan. Ya. Jauhkan yang seperti itu. Ya. Makanya kita itu iringi amal ibadah kita iringi amal ibadah kita dengan apa? Amal ibadah kita iringi dengan apa? Ikhlas itu landasannya. Kalau kita ibadah itu landasannya ikhlas, ittiba'ur rasul. Ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, ittiba'ur rasul mengikuti tuntunan Rasul. Tapi ibadah kita ini hendaknya kita iringi dengan apa? Itu landasannya karena Allah. Ibadah kita ini kita iringi dengan apa, ibu-ibu? Dengan istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kenapa dengan istighfar? Khawatirnya ketika kita menjalankan ibadah ini ada unsur riyanya, ada unsur sombongnya, ada unsur meremehkannya, ada nggak benernya, maka kita istighfar. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Baik ibu-ibu, hari ini kita akan kaji yaitu 8 amalan untuk menggapai surga. Ibu-ibu panjenengan kalau ditanya, ibu-ibu ini pingin masuk surga atau pingin banget masuk surga? Apa bedanya? Kalau pingin semua kepingin ya Bu ya. Tapi kalau pingin banget itu berarti ada ikhtiaria, usahanya, mujahadanya sungguh-sungguh. Karena tanpa kesungguhan tidak bisa. Contohnya, saya contohkan begini. Ibu itu baik banget, ukhti itu baik banget, bude tante itu baik banget, akhwat itu baik banget. Kenapa tuh Ustaz? Ibu itu baik banget. Ya tapi kenapa Ustaz? Masya Allah, ibu itu meninggalnya lagi sholat tahajud. Pengen nggak? Pengen nggak? Dan itu tidak mungkin terjadi pada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu jarang tahajud. Toh? Pengen mati dalam keadaan tahajud tapi jarang tahajud, nggak mungkin lagi. Ya iyalah gitu nang. Ya. Baik ya. Nah sebelum amalan 8 amalan untuk menggapai surga kita kaji, saya ingin awali ibu ikutin saya doa dulu. Ini doa ini penting sekali dan insya Allah jika ibu lazimkan doa ini, insya Allah kehidupan ibu akan lebih tenang, akan lebih tentram, akan lebih baik dan insya Allah lebih barokah, dirahmati oleh Allah. Amin. Ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin.
janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Boleh lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Aminnya mana? Lama banget. Masya Allah. Ibu sekarang perhatikan gambaran surga dan neraka terlebih dahulu. Coba dilihat dalam surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi itu Quran saya surat yang ke-18. Sama ya? Masya Allah. Silakan siapa nak membaca surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Ini gambaran surga dan neraka. Untuk ayat yang ke-29-nya itu gambaran nerakanya, sedangkan untuk yang ke-30 31-nya gambaran surganya. Silakan siapa nak membaca surat Al-Kahfi surat yang ke-18 ayat 29, 30, 31 gambaran surga dan neraka. Surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 29, 30 dan 31. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim, dan gejolaknya menghukum mereka. Jika mereka meminta pertolongan atau minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Ya, sebentar. Ini gambaran neraka. Wa qul haqq min rabbik. Katakan kebenaran dari Allah. Siapa yang mau kafir silakan, mau iman silakan. Allah enggak butuh kita. Tapi kita lah yang harus butuh Allah. Nah, pada ayat yang ke-29 ini Allah jelaskan gambaran neraka itu. Kalau sudah disebut neraka berarti tempat yang mengerikan, tempat yang menjijikkan, tempat yang buruk, tempat penyiksaan, tempat yang menakutkan, tempat penuh dengan azab, dan tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan penghuninya jelas orang-orang yang buruk, yang kafir, yang zalim, yang fasik, yang munafik, yang jahat, yang ingkar, yang pendusta, ya, yang melanggar hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang curang, ya, yang bunuh diri, ya, yang banyak melakukan keburukan kejahatan, yang melanggar hukum aturan syariat Allah. Apabila dia minta minum, maka akan diberi minum, yang minuman itu terbuat dari besi yang mendidih, menghanguskan wajah, menghancurkan isi perutnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita lihat Ibu 30-31-nya gambaran surganya bagaimana? Sungguh mereka yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kami benar-benar tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang mengerjakan perbuatan yang baik itu. Mereka